Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan saya Ilham Boy Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 194220064. Nah, teman-teman semua, kali ini kita bakal belajar bareng nih tentang apa itu akhlak. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu definisi akhlak? Oke, definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali saya akan jelaskan. Oke, sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Maka, jika perbuatan yang dilakukan itu baik, maka disebut dengan akhlak mulia atau akhlak mahmudah. Tetapi jika perbuatan yang dilakukan jelek, maka itu disebut dengan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Ya. Definisi ini memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan berdasarkan dengan keyakinan dalam jiwa tidak disebut dengan akhlak. Begitu juga halnya perbuatan yang dilakukan tidak secara spontan atau masih dipikir atau biasa kita sebut dengan pencitraan bukan termasuk kategori akhlak. Lalu dalam materi akhlak ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, oke, untuk yang pertama adalah adab belajar. Nah, adab belajar adalah membiasakan diri untuk rajin belajar. Seperti pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai. Nah, arti dari rajin pangkal pandai adalah kalau ingin pandai maka harus rajin belajar. Contoh adab belajar yang baik adalah belajar dengan rajin, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setelah kita singgung mengenai berdoa sebelum dan sudah belajar, mungkin ada teman-teman yang tahu apa doa sebelum belajar. Ya, benar. Doa sebelum belajar adalah raditu billah birobba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, artinya aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kefahaman. Lalu apa sih doa sesudah belajar? Nah, doa sesudah belajar adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal haq batila batila warzuqna tiba'ah, yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa benar tampak benar dan berilah kekuatan untuk mengikutinya. Lalu apa sih manfaat dari adab belajar itu sendiri? Yang pertama adalah dapat belajar secara terus-menerus. Yang kedua, dapat belajar secara mandiri tanpa perlu diperintah oleh guru maupun orang tua. Yang ketiga adalah dapat belajar dengan teratur. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa menerapkan adab belajar tersebut? Nah, yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, di sekolah memperhatikan penjelasan guru dan jika belum jelas bertanya dengan sopan. Yang keempat adalah di rumah mengulang pelajaran apa dan mengerjakan tugas yang telah kita pelajari di sekolah tadi. Lalu sifat apa lagi sih yang perlu kita pelajari atau perlu kita terapkan? Yaitu yang kedua adalah sifat jujur. Nah, pengertian jujur sendiri adalah kata yang sesuai dengan keadaan. Lawan kata jujur adalah bohong, sebagaimana anak muslim harus selalu berkata jujur. Orang yang suka berbohong berakibat perkataannya tidak akan dipercayai lagi oleh orang lain. Lalu apa sih manfaat dari kita berkata jujur gitu kan? Nah, saat kita berkata jujur, maka kita akan disayangi Allah, dipercaya orang lain, mempunyai banyak teman, dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana sih kita membiasakan untuk berkata jujur? Yaitu mudah, sangat-sangat mudah. Yang pertama adalah berteman dengan orang-orang yang jujur. Yang kedua adalah berusaha mengatakan apa adanya. Yang ketiga adalah tidak takut pada akibat berkata jujur. Lalu sifat yang selanjutnya adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang adalah saling menyayangi dan saling mengasihi sesama umat manusia. Nah, apalagi seorang muslim dengan satu muslim lainnya itu merupakan seorang saudara. Oleh karena itu, tidak boleh menyakiti saudara muslim lainnya. Nah,
Lalu apa sih manfaatnya kita mempelajari atau menerapkan atau membiasakan sifat kasih sayang ini? Nah, teman-teman, manfaat perilaku kasih sayang adalah kita akan disayangi oleh Allah, disayangi oleh orang lain, hidup bahagia, dan jika kita kesulitan, maka orang lain akan datang membantu kita dengan sukarela. Lalu, bagaimana kita membiasakan perilaku kasih sayang? Nah, membiasakan membantu teman yang membutuhkan. Nah, itu bisa dilakukan atau saling berbagi dengan orang lain. Lalu salah satu sifat yang termasuk ke dalam akhlak yang mulia adalah pemaaf. Nah, pemaaf sendiri adalah perilaku untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lawan kata dari pemaaf adalah pemarah atau pendendam. Contoh perilaku pemaaf adalah suatu hari jika teman-teman gitu kan ada yang mengejek teman-teman gitu. Nah, suatu saat kita melihat orang yang mengejek kita itu kesulitan atau mengalami kecelakaan. Nah, kita harus sukarela untuk menolongnya, jangan malah kita tertawa saat dia terjatuh gitu kan. Lalu apa sih manfaat dari perilaku pemaaf? Nah, jika kita menjadi seorang pemaaf adalah pertama, kita pasti akan disayangi oleh Allah. Yang kedua, disayangi orang-orang lain. Yang ketiga adalah hati menjadi tenang. Yang keempat adalah terciptanya hidup rukun. Bagaimana sih membiasakan perilaku pemaaf? Ya, ini gampang. Segera memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mudah marah, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain yang telah ia lakukan lampau. Oke teman-teman, lalu sifat selanjutnya adalah sifat tanggung jawab. Nah, pengertian dari sifat tanggung jawab sendiri adalah tanggung jawab adalah perilaku untuk menanggung akibat dari perbuatan kita. Contohnya, perilaku tanggung jawab adalah apabila kita meminjam pensil dan tidak sengaja merusaknya, maka kita harus menggantinya. Nah, manfaat dari kita memiliki sifat tanggung jawab adalah pertama, tentunya seperti tadi, disayangi oleh Allah. Yang kedua adalah dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga adalah banyak teman, karena mereka akan percaya pada kita, gitu kan. Nah, selanjutnya bagaimana membiasakan sifat perilaku tanggung jawab itu sendiri. Nah, belajar dengan tekun itu bisa menjadi latihan kita untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab. Menggunakan dengan hati-hati jika meminjam barang orang lain. Jika meminjam sudah selesai, maka langsung harus dikembalikan. Nah, yang terakhir, mengganti barang jika merusak barang orang lain tersebut. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kita bisa ajukan dan kita diskusikan ulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.